Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Setelah ditelusuri semua ijazah itu palsu, ijazah SMA itu hasil nyuri dari orang namanya Joko Wahyudi, nomor induknya 08112 itu punya Joko Wahyudi, cek ke sekolahan, jika enggak punya Joko Wahyudi tembak kepala saya, kata pria yang diduga bernama Bambang Trimulyono itu. Joko Wahyudi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh istrinya. Dia menegaskan ada perbedaan nomor ijazahnya dengan yang disebut dalam video itu. Nomor ijazah Joko Wahyudi adalah 08106. Joko mengatakan dia juga pernah mendapatkan SMS yang berisikan ijazahnya akan dibeli 10 miliar karena curiga dia mengabaikan pesan itu. Pesan singkat itu diterima awal tahun 2022 lalu, hingga pada Oktober 2022 isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali muncul. Belakangan ramai isu bahwa ijazah sarjana Presiden Jokowi palsu. Jokowi dan teman-teman kuliahnya menertawakan isu viral itu. Belakangan ramai isu bahwa ijazah sarjana Presiden Jokowi Dodo palsu. Jokowi dan juga teman-temannya menertawakan isu viral tersebut. Jokowi dan teman-teman semasa kuliah di UGM bertemu di salah satu tempat makan di sekitar Hotel Ambar Rukmo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada Minggu kemarin. Video momen diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Para karyawannya pun tertawa. Nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan, itu tidak benar, dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Semua dari SD, walaupun yang dipersoalkan yang UGM mungkin, tapi yang sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga berkenan untuk menunjukkan. Pertanyaan tadi boleh di... Oh, boleh, mana. Boleh. Oh, buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali. Oke. Ya. Bukti dari tergugat satu Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya, tunjukin dong ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah tentang alat bukti ya. Ya. Satu lembar ijazah sarjana. Saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya profilnya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun provinsi di paling bawah itu bersamaan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim
kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan dan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? PN Purwakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.B/25 2025 PN Purwakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah. Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah yang mulia. Nah, apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada juga yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Arianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini ya, Rois Alfianto, kemudian Wiji Lestari, selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada fotokopinya. Tugas tolong Pak ditempatkan Ibu, itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak, sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Lunarso, hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifah Sari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indra Sari.
Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum. Ya, ya nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini ya, Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Oh, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Soalnya kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalam segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Halo Sobat Politik, selamat datang di channel Total Politik, tempat kita membongkar setiap fakta tersembunyi, mengupas setiap isu paling panas, dan menyajikan kebenaran tanpa menutupi dari dunia politik Indonesia. Teman-teman, di kesempatan kali ini kita melihat sebuah perkembangan yang sangat menarik dan menjadi perhatian penuh publik. Ya, dimana teman-teman hal-hal seperti ini tentunya menjadi pemahaman penting bagi kita semua. Ya, ini untuk menilai bagaimana perjalanan politik dan penegak hukum yang sedang terjadi di negara kita. Di mana teman-teman, polemik yang selama ini akhirnya menggelinding liar di ruang publik memasuki babak baru, yaitu mantan Presiden Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 3 jam di Polrestan Solo. Ya, dengan menjawab sekitar 45 pertanyaan terkait dugaan isu ijazah palsu. Ya, di mana teman-teman isu yang selama ini dianggap tabu dan sensitif, ya kini secara resmi teman-teman telah memasuki ranah hukum dan bukan sekedar perdebatan di media sosial lagi. Ya teman-teman semua, perkara-perkara seperti ini sangat perlu untuk kita pahami bersama-sama, ya, dimana munculnya kegaduhan yang berlarut-larut ini sebenarnya menguji integritas para penegak hukum kita. Ya, bahkan pihak yang menilai jika memang asli ijazah tersebut, mengapa prosesnya harus dibuat serumit ini? Ya, hingga ini menimbulkan polemik bertahun-tahun. Ya, dimana kunci dari semua kegaduhan ini teman-teman sebenarnya sangat sederhana, yaitu kejujuran, ya, keterbukaan dan transparansi untuk menunjukkan dokumen asli tersebut secara umum agar masyarakat bisa mendapat kepastian. Ya teman-teman, kita melihat juga rakyat saat ini menanti aparat hukum termasuk majelis hakim yang jujur, amanah, berintegritas serta berani tegak lurus tanpa intervensi dari golongan atau pihak manapun. Ya, di mana teman-teman di hadapan konstitusi tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Ya teman-teman, kita berharap polemik ini segera tuntas secara transparan agar tidak terus-menerus menjadi bola liar yang mengadu domba di tengah masyarakat.
Ya teman-teman, penegakan hukum yang tegas dan adil adalah kunci utama agar negara kita tetap berdaulat. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kita di kolom komentar agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan di sini juga teman-teman kita melihat ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Zizal Forum. Di sini dia berpendapat teman-teman, setelah itu undang-undang koruptor disahkan dan pelakunya dihukum mati, kita belajar dengan negara lain jika mau damai dan sejahtera negara ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Eno Hobir juga memberikan tanggapannya. Ingat, hati-hati, kuasa Allah maha dahsyat, juga banyak rekayasa para penegak hukum. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Syukur Putra berpendapat, pengacara Jokowi yang udah ikut bersama-sama menutupi kepalsuan ijazah mantan presiden harus diperiksa dan ditindak hukum karena udah melanggar keadilan dan transparansi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga Heri Susanto memberikan tanggapannya. Ijazah yang diklaim asli oleh reskrim waktu ditunjukkan itu harus dikejar dan diteliti keasliannya. Hal yang mudah pembuktian ijazah asli atau palsu. Ya teman-teman, Asep T juga memberikan tanggapannya. Pantesan Kapolrinya nggak ganti-ganti untuk melindungi Mulyono sehingga penyelidikan pun susah dipersulit. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Prihatin Nime memberikan tanggapannya. Sayang sekali kekuatan mental yang luar biasa untuk melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sunardi memberikan tanggapannya. Pemeriksaan Jokowi oleh Polres Surakarta hanyalah sebuah drama sandiwara, sebab misi polisi bukan untuk mengungkap kebenaran tapi menutupi kejahatan Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Bapak Wiono memberikan tanggapannya. Sangat sederhana dan mudah sekali. Intinya kejujuran dari rektor UGM. Karena sumber perkaya di UGM, rektor mau jujur atau rektor minta digantung. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Abduwais memberikan tanggapannya. Jokowi pembuat katanya mobil ASMK, sudah ada 6.000 yang pesan, ternyata membuat ijazah nggak jelas. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Makmur berpendapat, rakyat saja sudah bertahun-tahun tahu bahwa ijazah Jokowi ijazah palsu, makanya tangkap termul dan terakhir Jokowi selesai. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mahdin memberikan tanggapannya. Ya, semoga informasi di sini benar adanya. Penyelenggaraan negara sudah berusaha keras menyelamatkan mantan petinggi negara, tapi kesalahan dan keraskusan sudah kelewatan. Maka demi negara, terimalah dengan lapang dada. Jangan lagi berusaha menyelamatkan seseorang atau sekelompok orang, tapi mengorbankan negara. Lanjutkan demi kebenaran dan kebaikan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Marti Ayunan memberikan tanggapannya. Setiap kebohongan pasti terungkap, yang jujur akan menang, yang bohong pasti kalah. Walaupun habis uang miliaran untuk menutupinya, kebohongan pasti terungkap. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini teman-teman kita Reni Galau memberikan tanggapannya. Ini akibatnya kalau Kapolri tidak segera diganti, tidak taunya melindungi ijazah palsu Jokowi. Memalukan penegak hukum macam apa ini? Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Alim Coro memberikan tanggapannya. Pemerintah harus adil dan bijaksana. Jika Presiden Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu, harus diadili dan dihukum dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Bismillah memberikan tanggapannya. Kalau sampai terjadi Indonesia ini ditipu selama 10 tahun, Indonesia dengan Jokowi Prabowo harus bertanggung jawab dengan mantan presiden penipu dilindungi Prabowo omon-omon. Prabowo harus diadili, seluruh rakyat Indonesia secara langsung diadili rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Jafar memberikan tanggapan. Hakim yang terhormat, kami rakyat senang dengan kejujuran hakim yang telah memalsukan dokumen ijazah untuk mencalonkan diri jadi
menjadi presiden dan menjadi presiden selama 2 periode. Dan hakim telah memutuskan kalau ijazah itu palsu, maka Jokowi pantas dijadikan tersangka karena penyelenggaraannya dan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, di sini juga teman kita Kasnawi memberikan tanggapannya. Semua manusia di mata hukum sama, jangan ada yang diistimewakan. Hakim jaksa jangan makan suap, kelihatan wakil Tuhan. Setelah rezeki yang halal, biar keluargamu berkah, sehat. Tapi kalau dilanggar hukum, Tuhan pasti berlaku. Ingat, bencana pasti akan datang. Ya, teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan komentar kalian di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya. Entah kalau menarik. Salam NKRI harga mati.